Halo, assalamualaikum. Jadi kali ini akan melanjutkan materi kelas 10 di video sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Nah, apa sih realitas sosial? Realita, kalian sering dengar kan di TV-TV, reality show, realita. Nah, itu kan sering banyak banget digunakan di masyarakat. Apa sih realita dalam sosiologi sendiri? Nah, realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi sendiri diartikan sebagai suatu kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam realitas sosiologi ini mengkaji dari 6 sudut pandang. Bukan sudut pandang sih, lebih ke arah 6 yang akan dikaji dalam realitas sosial, di mana ada masyarakat, interaksi sosial, sosialisasi, nilai dan norma, organisasi, sampai ke perubahan sosial. Ini adalah kenyataan yang ada di dalam masyarakat, di mana kenyataan ini, realitas ini dari masyarakat, terus ke interaksi, terus akhirnya nanti mengeluarkan nilai dan norma, nanti terbentuk organisasi, nanti juga terbentuk adanya menimbulkan perubahan sosial. Itu tuh ada prosesnya di sini ada yang namanya, nah, realitas sosial ini dari masyarakat, interaksi sosial, sosialisasi, nilai dan norma, organisasi dan perubahan sosial ini ada prosesnya itu yang pertama ada eksternalisasi ini dimana orang yang memberikan atau mengasumsi sesuatu atau memberikan, misalnya dari masyarakat mensosialisasikan nilai norma, menjelaskan seperti apa. Nah, setelah itu ada yang namanya objektifikasi. Objektifikasi itu dimana si masyarakat lain ini, misalnya kepala desa sedang mensosialisasikan tentang bahaya corona atau COVID-19 ini. Nah, di situ kan adanya objektifikasi, dimana masyarakat menangkap nih, jadi harus pakai masker nih biar mencegah untuk terjadinya atau mencegah biar tidak terkena COVID-19 ini. Nah, itu namanya objektifikasi. Sedangkan yang terakhir ada internalisasi. Internalisasi ini mudahnya itu dijelaskan sebagai penerapannya. Jadi masyarakat menggunakan masker gitu dan mencuci tangan, itu namanya internalisasi. Nah, sebenarnya realitas sosial sebagai objek kajian ini sering kalian temui di pinggir-pinggir jalan atau di daerah rumah kalian. Itu sering kalian temui. Yang pertama itu realitas sosial itu adalah masalah sosial. Masalah sosial di Indonesia sendiri tuh banyak, nggak bisa disebutkan satu-satu. Tapi di sini saya ambil contoh satu aja, yaitu dari kemiskinan. Karena kemiskinan di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat, apalagi saat terjadinya COVID-19 ini. Nah, kemiskinan ini kenapa dijadikan sebagai realitas sosial? Nah, kemiskinan sendiri diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri, sesuai dengan taraf hidup kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Artinya, kemiskinan ini bukan ngelihat dari orang ini nggak punya uang atau gimana, tapi dimana melihat bahwa si individu ini bisa nggak sih memanfaatkan mental dan fisiknya dalam kelompok ini. Tuh jelas, tapi itu juga termasuk dalam masalah sosial, karena dari kemiskinan sendiri kan banyak timbul masalah lainnya. Kalian sudah pasti tahu kan, seperti kayak kesehatannya atau rumahnya, tempat tinggalnya gitu kan, pasti itu jadi masalah, jelas. Nah, yang berikutnya ini ada peperangan juga dikatakan sebagai realitas sosial. Kenapa peperangan dikatakan sebagai realitas sosial?
Jangan dikatakan sebagai realitas sosial karena peperangan sendiri merupakan sebuah bentuk pertentangan antar kelompok atau masyarakat, termasuk negara yang umumnya diakhiri dengan akomodasi. Nah, di sini kenapa peperangan ini dikatakan sebagai realitas sosial, karena kita sendiri tuh tahu bahwa setiap masyarakat maupun negara itu pasti adanya nama konflik. Nah, konflik ini biasanya ada yang menimbulkan peperangan. Jelas? Terus yang terakhir di sini realitas sosial yang terakhir ada disorganisasi keluarga, kejahatan, masalah generasi muda dan masyarakat modern. Terus yang terakhirnya pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Tadi kan konsep realitas sosial sendiri atau realitas sosial sebagai kajian sosiologi di sini ada masyarakat, sosialisasi, interaksi, nilai dan norma, ada organisasi dan ada perubahan sosial. Nah, di sini meliputi yang di sini lebih jelas karena apa? Yang pertama ada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga tuh biasanya terjadi karena sosialisasi tidak sempurna dan adanya interaksi. Akhirnya kalau disorganisasi keluarga biasanya berakhir dengan broken home atau perceraian yang menimbulkan masalah kepada anaknya. Terus yang berikutnya kejahatan. Kejahatan ini juga sebagai objek kajian sosiologi atau realitas sosiologi, di mana bahwa kenyataannya kejahatan itu pasti ada akibat dari interaksi yang tidak sempurna atau gimana, misalnya kayak miskom juga kan bisa menyebabkan kejahatan gitu. Terus yang berikutnya ada kenakalan remaja. Nah, ini kan ada masalah generasi muda dan masyarakat modern. Biasanya ini diakibatkan oleh sosialisasi tidak sempurna atau interaksi tidak sempurna atau sosialisasi nilai dan normanya ini kurang lengkap. Biasanya kan kalau generasi muda itu harus mendetail ya, harus diberitahunya tuh jangan cuma dilarang. Kalau dilarang itu pasti mereka berpikir kenapa ngelarang, kenapa dilarang. Nah, dengan melarang generasi muda ini kita harus tahu juga alasannya. Misalnya kalau ngelarang merokok itu bahayanya apa sih? Bahayanya itu karena ada nanti menyebabkan paru-paru basah atau penyakit paru-paru. Nah, lainnya itu jangka panjang, bukan untuk saat ini. Karena generasi muda kalau cuma dilarang itu pasti dia akan nekat untuk mencari tahu sendiri kenapa itu dilarang. Lebih baik melarang dengan memberikan alasan. Nah, itu kan dari interaksinya sendiri dari orang tua atau orang sekitarnya. Jelas? Sedangkan untuk masyarakat modern sendiri, masyarakat modern saat ini kan lebih percaya dengan teknologi atau lebih sering menggunakan teknologi. Nah, biasanya masalah yang timbul ini yaitu adalah termakan berita hoax. Jadi kan banyak banget media sosial juga atau sosial media atau akun-akun apapun itu suka mengeluarkan berita hoax. Nah, bahkan bukan akun-akun aja, kayak broadcastan dari WhatsApp, kayak gitu itu kan menyebarkan berita hoax gitu, banyak menyebarkan berita hoax. Jadi, masyarakat modern saat ini tuh harus pintar memilah dan memilih berita mana yang harus disaring. Contohnya itu kayak misalnya masyarakat modern saat ini kan mendapatkan berita dari broadcastan grup WhatsApp. Nah, misalnya kayak identitas pasien COVID-19. Nah, itu sebenarnya berhenti di kalian aja, nggak usah dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan itu menjadi masalah gitu bagi pasiennya atau keluarga pasiennya. Nah, selain itu kan itu karena nanti adanya kayak perubahan sosial. Perubahan sosial di mata masyarakat, pasien ini gimana, keluarga pasien ini seperti apa, atau dijauhi atau bahkan bagaimana. Nah, itu akibat dari masyarakat modern. Jelas? Masyarakat modern itu sebenarnya perlu mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan negara maju lainnya. Tapi pintar-pintarlah menggunakan media sosial atau sosial media untuk menyaring berita atau menyaring apapun yang ada di media sosial ini, agar itu memang realitas sosial, pasti ada terjadi konflik juga, terjadi penyimpangan norma atau seperti apa. Nah, itu dari realitas sosial sebagai kajian objek sosiologi.
Terakhir ini pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Norma atau aturan di dalam masyarakat. Nah, sering kita ketahui bahwa sosiologi juga mengkaji terkait norma-norma ini dilanggar biasanya karena adanya organisasi kelompok atau interaksi dan sosialisasi tidak sempurna. Contohnya itu seperti kayak anak remaja zaman sekarang atau kayak penggunaan bahasa di media sosial. Kan kalau sekarang kan dibilangnya jarimu jerujimu. Nah, di situ kan ada pelanggaran norma bahwa misalnya kayak mengata-katakan orang atau mengata-katakan artis di media sosial gitu. Itu kan melalui jari, itu kan sama aja melanggar norma atau aturan. Kan norma kesopanannya tidak ada dan berujung pada norma hukum, melanggar norma hukum. Nanti kan berurusan dengan pelanggaran dari norma UU ITE, Undang-Undang teknologi yang udah dikeluarkan. Nah, itu kan namanya pelanggaran norma. Jelas? Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Nanti materi berikutnya akan di-share kembali di YouTube ini. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-like videonya, dan pencet tombol loncengnya supaya tahu kalau sudah mengirim video pembelajaran sosiologi berikutnya. Terima kasih.